Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Nedim ingin berbicara dengan Jeng, namun Jeng ingin istirahat. Kemudian datang Ceren dan Cemre. Ceren mengajak untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan-jalan. Nedim dan Ceren terus memperlihatkan keromantisannya di depan Jeng dan Cemre. Lalu mereka berselfie, berjalan-jalan lagi dan menikmatinya. Senis menjelaskan kenapa dia menyembunyikan video Ceren. Senis memberitahu Seher bahwa dia juga tahu Ceren menyukai Jeng. Senis menyuruh Seher untuk menelepon Cemre. Neriman panik dan meminta untuk ke toilet. Jivan terus bertanya. Neriman menelepon Ceren namun tidak diangkat, sedangkan Damla menunggu Jivan di laut, lalu meneleponnya namun telepon Jivan tidak aktif. Saat Neriman meminta digandeng, Jivan mendengar suara Damla. Jivan mendorong Neriman. Jivan berkata bahwa dia akan mengambilkan air. Damla marah saat melihat Jivan. Di scene ini, Ceren, Nedim, Cemre, dan Jeng bersiap-siap untuk makan malam. Cemre melihat neneknya menelepon Ceren lalu memberikan teleponnya pada Ceren. Neriman memberitahu bahwa Aga membongkar video Ceren pada Seher. Neriman juga memberitahu Ceren bahwa Senis sedang melakukan sesuatu. Ceren tidak mempedulikannya lalu menutup teleponnya. Ketika akan pergi, Ceren merasakan sakit di perutnya. Nedim terus memperhatikan Jeng karena Jeng sibuk dengan handphonenya. Kemudian Ceren datang dan meminum vitaminnya. Cemre berkata, "Apa yang kamu lakukan? Tidak ada vitamin yang diminum pada jam ini. Kamu akan tertidur. Pagi hari juga kamu meminumnya." Ceren menjawab, "Kami berada di bulan madu. Kami tidak tidur." Lalu Ceren mencium Nedim. Jeng berkata bahwa dia akan pergi untuk mengatur tempat. Lalu Jeng menelepon. Ceren memberitahu bahwa bayinya menendang. Ceren berkata, ini adalah tendangan pertamanya. Ceren menyuruh Cemre memegangnya. Ceren merasa senang. Kemudian Ceren menyuruh Nedim untuk memegangnya juga. Cemre terkejut saat Jeng datang. Ceren memberitahu pada Jeng bahwa bayinya menendangnya. Lalu Ceren menyuruh Jeng memegangnya. Wajah Jeng berubah lalu berkata, betapa bahagia ayahnya. Nedim dan Ceren menyinggung Cemre soal Cemre dan Jeng pergi ke klub malam bersama. Lalu Jeng mengajak Cemre naik ke panggung untuk bernyanyi. Saat Cemre bernyanyi, Nedim ikut bernyanyi. Nedim mengingat kenangannya saat Cemre bernyanyi di pantai. Sementara Jeng mengingat saat Cemre bernyanyi untuknya. Lalu Nedim pergi. Jeng menahan kesal saat Cemre memperhatikan Nedim. Jeng menghampiri Cemre dan bertepuk tangan di hadapannya. Di scene ini, Neriman menghampiri Senis dan berkata bahwa Senis sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kemudian Senis mengirim pesan pada Agah dan meminta tolong. Saat Agah datang, Senis memancing Neriman. Neriman berkata bahwa dia yang memprovokasi Nedim dengan perusahaan. Agah berkata, "Kamu sedang mengancam siapa?" Senis menyuruh Agah berhenti. Neriman menjawab, "Kamu membuat video-video itu ada di tanganmu. Kamu melakukan kesalahan, Tuan Agah." Agah berkata, "Sekarang kamu bangun dan berdoa kepada bayi yang belum lahir. Jika bukan karena dia, aku akan membuat kalian takut." Agah memperingatkan Neriman dan menyuruhnya pergi. Ketika Neriman keluar, Jivan bersembunyi. Jivan menelepon Damla namun tidak dijawab. Jivan mengecek WhatsApp-nya dan melihat bahwa Damla telah memblokirnya. Jivan terkejut saat Agah datang. Agah bertanya apa yang sedang Jivan lihat dan lakukan. Jivan berkata bahwa dia sedang berjalan-jalan saja. Kemudian Agah bertanya tentang keadaan Cemre. Jivan menjawab bahwa dia sudah meneleponnya dan keadaannya baik-baik saja. Kemudian Jivan melihat Damla keluar. Agah melihat penampilan Damla dan bertanya mau kemana pada jam ini. Agah menyuruh Damla untuk berganti pakaian. Jivan menyetujuinya. Agah dan Damla langsung tertuju pada Jivan. Jivan berkata bahwa dia takut Damla sakit karena cuacanya dingin. Agah melarang Damla pergi kecuali Damla diantar oleh penjaga
menjaganya. Zivan berkata bahwa biar dia yang mengantarnya, namun Damla tidak mau. Kemudian seseorang datang. Merit adalah putra dari teman Agah. Damla memeluk Merit lalu pergi. Senis menangis sambil menatap foto Mumtaz. Senis berkata, "Kamu tidak mampu menghancurkan putra kami. Kekuatanmu tidak cukup untuk putraku dan aku. Sekarang aku berharap kamu melihat apa yang aku mampu." Kemudian Senis mengingat apa yang dilakukan Mumtaz padanya. Di hari itu Senis memberitahu bahwa dia hamil. Mumtaz menolak dan akan menyingkirkan bayi yang ada di perut Senis. Lalu Mumtaz membawanya dan mendorong Senis. Kemudian Agah datang dan menanyakan keadaannya. Senis berkata, "Baik kamu ataupun Nedim, aku ingin melihatmu kalah." Di scene ini Jeng mabuk. Cemre mempersiapkan tempat tidurnya. Nedim merasa kesal, kemudian Ceran membuatnya kesal lagi. Lalu Nedim pergi. Jeng berkata, "Tanpa disadari aku telah menjadi milikmu." Sedangkan Ceran sedang melihat Jeng dan Cemre lewat handphonenya. Cemre berkata, "Apa kamu marah padaku?" Jeng tertawa dan berkata, "Istriku yang aku nikahi dalam pernikahan yang sangat formal." Menatap mata Nedim. "Kenapa aku harus marah? Dari awal kita menikah untuk Nedim, bukan? Hak apa yang aku miliki untuk marah?" Cemre. Tapi amarah juga merupakan emosi. Cemre meminta maaf pada Jeng karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Cemre berkata, "Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mempermalukanmu lagi." Lalu Cemre pergi. Jeng melempar botol minumannya dan menangis. Ketika melihat Cemre pergi, Ceran berkata, "Aku akan menyelesaikan pernikahan palsumu ini. Kita semakin dekat dengan ayahmu. Apakah kamu senang?" Saat Ceran berdiri, Ceran merasakan sakit di perutnya. Nedim berjalan di tepi pantai. Cemre menangis dan berjalan di tepi pantai juga, sampai akhirnya mereka bertemu. Ketika Cemre berbalik, Nedim memuji lagu yang dinyanyikan Cemre. Nedim menarik Cemre. Nedim berkata, "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi kamu tahu kan? Kamu tahu betul apa yang kamu lakukan padaku." Cemre menyuruh Nedim diam. Nedim berkata, "Kamu bermain denganku, kamu bernyanyi untuk suamimu, dan kamu bermain denganku. Ayo beritahu aku betapa sakitnya itu. Tidak masalah aku berada di kursi roda atau berdiri, karena aku selalu di depanmu, selalu menyedihkan. Jangan kasihan padaku. Katakan padaku kamu mencintai suamimu. Ayo Cemre, ayo katakan." Cemre menjawab, "Aku mencintaimu, sangat mencintaimu." Lalu Cemre pergi. Di scene ini Jeng terus berkata, "Tanpa kamu sadari aku telah menjadi milikmu." Kemudian Ceran datang. Ceran berkata, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir." Jeng menyuruh Ceran pergi, namun Ceran terus berbicara. Saat Jeng membuka pintu, Cemre berada di depan pintu. Ceran melihat kaki Cemre penuh pasir. Ceran berkata, "Kakak, kamu dari pantai. Kamu tahu suamiku juga di sana." Cemre mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Ceran berkata, "Jangan panik." Cemre bahkan tidak bertanya kenapa aku ada di sini malam-malam begini. Cinta yang besar Jeng Karacai, cinta yang besar. Kemudian Ceran merasakan perutnya sakit lagi. Keesokan harinya Nedim tidak pulang. Ceran terbangun karena merasakan sakit. Ceran terkejut saat melihat darah di tempat tidurnya. Sementara Cemre sudah mengemasi barang-barangnya dan pergi. Jeng terbangun lalu mengejar Cemre. Cemre meminta maaf kepada Jeng. Jeng berkata, "Jika kamu tidak bisa melakukannya di sini, bagaimana kamu akan melakukannya ketika kami kembali?" Jeng menyuruh Cemre melupakan kejadian tadi malam. Lalu Jeng memeluknya. Nedim melihat Jeng dan Cemre berpelukan. Ceran menangis dan terus berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana." Kemudian Nedim mengetuk pintu. Ceran langsung menguncinya. Nedim terus berteriak dan memanggil Ceran. Ceran mengambil spray dan membersihkan pecahan kaca ke bawah kasur. Ceran terus menguatkan dirinya. Lalu Ceran meminum vitaminnya lagi. Nedim memanggil petugas untuk memberikan kunci cadangan. Saat masuk, Nedim bertanya kenapa ruangannya berantakan. Ceran memberitahu bahwa dia muntah. Nedim mengajak Ceran pulang dan mempersiapkan kopernya.
Di scene ini, Aga dan Senis membelikan sebuah rumah untuk Nedim dan Ceren. Senis menyuruh Aga untuk menanyakan pendapat anak-anak dulu, lalu Aga setuju. Ceren semakin pucat, dia terus menguatkan dirinya. Ceren meminta izin pada Nedim untuk memberitahu Cemre bahwa dia akan pulang. Jeng tertawa saat melihat Nedim juga akan pulang. Ceren melarang Cemre untuk menutup pintunya, dia beralasan untuk ke toilet. Jeng merasa aneh dengan Ceren lalu bertanya pada Nedim. Nedim memberitahu bahwa Ceren mual. Ceren mengambil kamera yang dia letakkan. Ceren berkata, "Tolong jangan lakukan ini pada ibu." Lalu Cemre masuk. Cemre ingin membawa Ceren ke rumah sakit, namun Ceren tidak mau dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Di scene ini Zivan gelisah, kemudian Zivan bertanya Damla sudah pulang atau belum. Penjaga mengatakan bahwa Damla belum pulang dan sedang bersama Tuan Meritz. Lalu Zivan bertanya tentang Meritz. Penjaga memberitahu bahwa dia adalah anak dari kerabat Aga dan anak pemilik kapal. Kemudian Damla datang dengan taksi, lalu Meritz menelepon Damla. Damla berkata bahwa jangan mengkhawatirkannya karena semalam dia bersama Hande, temannya. Senis meminta turun dari mobil karena dia dan Seher akan meminum kopi bersama. Kemudian Dokter Oya menelepon Aga karena Nedim tidak datang untuk terapi. Aga memberitahu bahwa Nedim sedang berbulan madu. Kemudian Oya ingin berbicara penting dengan Aga. Ceren semakin pucat. Cemre terus memperhatikan Ceren. Zivan gelisah memikirkan Damla dan Meritz. Damla memperhatikan Zivan dari atas. Zivan masuk ke kamar Damla, namun Nurten yang ada di ruangan Damla. Ternyata Damla berada di kolam renang. Nurten memperingatkan Zivan untuk tidak mengulanginya lagi. Di scene ini, Dr. Oya merencanakan sesi psikodrama pada keluarga. Aga tidak mengerti dan gugup. Oya berkata, "Tuan Aga, psikodrama adalah metode pengobatan yang sangat penting. Kita bersama-sama akan mengulangi hari yang sangat penting di keluargamu. Hari penting bagi Nedim, hari kecelakaan itu. Kita bersama-sama menciptakan kembali hari ketika Nedim jatuh dari jendela." Namun Aga menolaknya. Cemre terus menanyakan keadaan Ceren dan menyuruh Jeng untuk ke rumah sakit. Namun Ceren tetap tidak mau. Ceren meminta untuk pulang. Ketika sampai rumah, Jeng menawarkan untuk memanggil dokter. Ceren berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Cemre terus bersikeras, namun Ceren tetap tidak mau. Jeng mengajak Nedim pergi untuk berbicara. Kemudian Ceren menanyakan Senis dan Aga pada Nurten. Nurten bertanya pada Cemre kenapa wajah Ceren pucat. Ceren menangis saat melihat darah. Ceren berkata, "Tolong jangan tinggalkan ibu." Nurten menelepon Senis bahwa mereka sudah pulang dan memberitahu keadaan Ceren. Zivan pun bertanya kenapa wajah Ceren pucat. Neriman datang dengan panik dan bertanya. Kemudian Ceren mengganti pakaiannya. Ceren memegang kamera dan berkata, "Kamu jangan pergi. Jika kamu pergi, semuanya berakhir. Ayahmu pergi. Tidak ada yang mencintai ibu. Tidak ada yang menginginkan ibu. Semuanya akan berakhir untuk ibu. Kamu tidak boleh pergi." Ceren terus memukul perutnya. Lalu Neriman datang. Ceren menyuruh untuk mengunci pintunya. Neriman panik dan terkejut saat melihat darah. Neriman ingin membawa Ceren pergi ke rumah sakit. Ceren tetap tidak mau. Kemudian Neriman bertanya apa yang disembunyikan Ceren di tangannya. Ceren berkata bahwa dia akan menceritakan dan menunjukkan fakta pada Aga. Ceren terus berkata, "Aku akan menjadi ibu dari anak Jeng Karacai." Neriman menangis dan memeluk Ceren. Zivan mengajak Cemre untuk menemui Ceren. Lalu Seher datang. Ceren menyuruh Neriman untuk menyisir rambutnya. Ceren memakai make up agar semua orang tidak tahu keadaannya. Seher berteriak memanggil Ceren dan Neriman. Zivan marah karena Neriman tidak membukakan pintunya. Ceren melarang Neriman membukakan pintunya. Ketika Neriman membukanya, Ceren berteriak melarangnya. Semua orang terkejut melihat keadaan Ceren. Ceren terus berkata, "Kami baik-baik saja." Lalu Ceren pingsan. Di scene ini Jeng terus menatap ibunya. Senis menguatkan Seher dan Nedim lalu pergi. Jeng mengejar ibunya. Nedim pun mengikutinya. Senis mengakui bahwa dia yang melakukannya untuk menyingkirkan Ceren dan pernikahannya. Jeng menahan kesal. Jeng menyingkir saat Senis memegangnya. Nedim terus memperhatikan mereka. Lalu dokter datang dan berkata bahwa bayinya sudah meninggal sebelum datang ke rumah sakit.
Lalu semua orang menangis. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.